Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, WPPE. Dan di video kali ini adalah video ketiga dari seri Gelar Perencana Keuangan. Di seri ini kami menjelaskan mengenai beberapa gelar dalam dunia perencana keuangan, atau dalam dunia besarnya ini sebenarnya gelar di bidang keuangan, tapi subnya itu perencana keuangan atau financial planning atau wealth planning. Di video pertama kami telah membahas AWP, di video kedua kami telah membahas QWP, dan di video ketiga ini kami akan membahas tentang RFP. Jadi apa itu RFP? RFP merupakan singkatan dari Registered Financial Planner, sebuah gelar perencana keuangan yang diakui secara internasional karena memang silabusnya mengacu ke FPSB Internasional atau Financial Planning Standard Board Internasional yang disesuaikan oleh FPSB Indonesia. Untuk RFP ini sendiri, beda dengan kemarin AWP atau QWP. AWP dan QWP itu sertifikasi di bidang wealth planning atau perencanaan harta. Sedangkan untuk RFP dan CFP adalah perencanaan keuangan. Bedanya di sebelah mana? Pada dasarnya sih emang mirip banget sih kalau yang saya rasain sendiri ya, karena saya udah ikut CFP, QWP, AWP. Jadi kurang lebih itu mirip. Dan bedanya apa sih? RFP ini, dia tuh udah diakui secara resmi internasional, ada gelar RFP-nya di belakang kalau kalian ikut. Terus, nah ini nih pembedanya. Satu, RFP itu nggak sembarangan penyelenggara. Jadi dia harus ditunjuk langsung oleh FPSB Indonesia. Dan untuk bisa ditunjuk langsung itu sulit lah prosesnya. Dan bahkan mungkin yang paling resmi sampai saat ini ya yang penyelenggara utamanya atau satu-satunya itu ya si FPSB Indonesia itu sendiri. Untuk RFP biayanya itu macam-macam, beda-beda. Tapi biasanya hampir sama dengan harga QWP. Ya tetap yang paling murah mah AWP ya. Tapi beda-beda, sekali lagi saya nggak bisa ngasih range pastinya untuk si RFP ini. Terus juga untuk RFP ini, untuk biaya ujiannya itu dipisah dengan biaya si pelatihannya. Jadi pelatihan. Jadi dia tuh ada 4 level kalau untuk RFP dan CFP atau di bidang financial planning. Yang pertama itu education. Jadi kita harus menyelesaikan semacam pelatihannya dulu. Sampai itu selesai, baru kita bisa examination atau ujiannya. Ujiannya untuk RFP itu bayar 500.000 untuk ujian RFP modul 1 dan RFP modul 2. Terus juga setelah itu harus ada experience atau pengalaman. Jadi RFP itu mensyaratkan harus ada pengalaman di bidang keuangan minimal 1 tahun. Terus juga terakhir ada ethics. Jadi ada kode etik yang kita sebagai RFP itu harus tunduk kepada kode etik tersebut. Dan untuk RFP juga itu ada biaya, jadi dia tuh hanya berlaku sepanjang 2 tahun saja, dan biaya per 2 tahunnya itu adalah 1 juta rupiah. Dan harus memenuhi 20 poin CPD. Apa itu CPD? CPD itu loh Continual Development Program, jadi intinya kita selama memiliki gelar RFP ini, kita juga harus ikut seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan lain yang diadakan oleh FPSB Indonesia sampai terkumpul sih 20 poin itu. Jadi 20 poin itu bukan berarti kita ikut 20 kali seminar gitu, enggak. Jadi ada yang kayak satu seminar 5 CPD atau ada yang 10 CPD. Tapi intinya dalam 2 tahun periode kita punya gelar si RFP itu, kita harus mengumpulkan minimal 20 poin CPD. Jadi kayak gitu. Ya beda banget kan kalau kita bandingin sama AWP QWP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi RFP ini memang sangat lebih lebih struktural gitu, lebih birokratif atau lebih seperti itulah.
Tadi saya bilang untuk harga pelatihan itu beda-beda. Kalian bisa cek langsung di FBSP Indonesia, cari aja program namanya RFP atau Registered Financial Planner. Untuk biaya ujiannya itu 500.000 untuk RFP 1 dan RFP 2. Oh ya, jadi RFP dan CFP itu nanti saya juga akan jelaskan perbedaannya kayaknya pas saya ngejelasin CFP kayaknya biar lebih enak. Terus tadi kalau udah ikut pelatihan ujian, kalau ujiannya udah lulus, harus ada syarat dulu tadi. Minimal 1 tahun pengalaman kerja di bidang keuangan. Udah memenuhi syarat, terus tadi harus ada tanda tangan kontrak itu dulu untuk hormat atau tunduk kepada kode etik seorang RFP atau Registered Financial Planner, lalu membayar 1 juta rupiah untuk menggunakan gelar tersebut selama 2 tahun, lalu terakhir itu harus mengumpulkan poin CPD, itu minimal 20 poin yang dikumpulkan biasanya dengan mengikuti seminar perencanaan keuangan atau pelatihan lain gitu. Intinya yang di sekitar dunia financial planning. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk program RFP. Kalau untuk program ini, saya sih sangat jarang sekali menemukan third party-nya. Jadi memang harus langsung ke FBSP Indonesia. Dan kalau kalian suka video ini, jempol ke atas. Kalau tidak suka, jempol ke bawah. Subscribe channel ini untuk mendukung Razaker terus membuat konten-konten di bidang keuangan dan terus berinovasi untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Dan jangan lupa share juga video ini untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia yang sampai saat ini masih cukup rendah di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.